Hari ini saya mewariskan kepada diri saya, menasehatkan kepada diri saya, mewasiatkan kepada diri saya 2 kalimat saja, yang kalau ini dipegang insya Allah nggak ada anak muda kota Tangerang dan siapapun yang mendengar ini, tidak ada kemudian bapak ibu orang Tangerang dan siapapun yang mendengar ini, kecuali insya Allah dia becoming the winner. Dia bakal jadi orang, bakal hebat, bakal sukses, bakal kuat, bakal keluar sebagai pemenang insya Allah. Ingat-ingat kalimat pembuka ini. Ini kalimat sekarang ini bukan susah ya, tapi kita juga mendapati tidak ada di dalam diri kita. Apa itu? Yang ke-1, beri tekanan ya. Yang ke-1, beri tekanan. Yang kedua, jangan nyantai. 2 kalimat ini yang kita akan kembangin nih, insya Allah tausiah malam hari ini sampai jam 2 dah. Bukan main. 2 kalimat ini yang akan kita kembangin malam hari ini, supaya ada yang bisa kita petik. Yang pertama, beri tekanan. Kasih hidup lu tekanan. Yang kedua, jangan nyantai. Nah, saya melihat kehidupan anak-anak muda hari ini, terutama dari anak-anak muda muslim, hidupnya nggak ada tekanan dan nyantai. Saya melihat individu-individu muslim-muslimah hari ini hidup tanpa tekanan dan nyantai. Mandi dia bisa lama, beol dia sampai WhatsAppan. Nggak ada tekanan Ji. Maka hidup lu datar aja. Bapak lu ngontrak, lu ngontrak. Maaf nih, nggak ada yang salah dengan kuli, nggak ada yang salah. Yang salah mah yang nyolong. Tapi sampai kapan lu bisa jadi bos? Sampai kapan pabrik itu lu yang punya? Lu kerja lu nyantai, nggak ada tekanan. Maka buat ibu dan bapak yang pada hari ini hidup di dalam tekanan, nikmati. Jarang-jarang kita ditekan. Bener loh, kita nih nggak bisa nginjak diri kita sendiri, nggak bisa. Maka ketika kita diinjak, lu terima tuh, habis itu lu bakal naik. Jangan cengeng. Hidup lagi susah, bini udah ganti 7 kali, masih susah. Laki udah ganti belasan kali gitu. Hidup kalau lagi susah, itu tanda lagi ada proses tekanan. Percaya kalau omongan saya, nggak bisa dicari itu tekanan. Nggak ada orang nyusahin diri sendiri gitu. Saya nih filosofi hidup begini dari dulu udah ngerti, izin Allah SWT. Makanya kita kasih tekanan. Lagi enak-enak tidur, bangun. Kenapa? Ya ngasih tekanan itu. Begitu kita bisa ngelewatin malam yang kita korbanin buat Allah, jadi. Tapi hidup lu gimana? Boro-boro sholat malam, dipanggil nih sama muadzin. Berapa kali dalam setahun ente ngedenger kalimat itu? Nggak dengar. Paham nggak tuh maksudnya? Nggak denger karena bangunnya 5:30. Bangun jam 6 dar. Senin Kamis nggak ada tekanan, nggak ada puasanya. Boro Daud, nggak ada tekanan. Hidupnya lempeng aja gitu. Begitu dikasih tekanan, langsung lewat. Ya, kapan jadinya? Makanya
saya lihat ya orang-orang yang jago ya di kampung Ketapang itu ada satu orang yang gitu melesat jadi orang kaya. Kenapa? Karena satu kampung nggak suka sama dia. Serius gue cerita ini, orangnya sudah nggak ada di Ketapang, udah jadi jagoan. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa kemudian harus keluar dari kampung Ketapang. Lah saya kalau kagak ada wasilah beliau, izin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya Darul Quran. Tapi kalau anak-anak kita hidup dalam pujian, nggak ada tekanan, digendong terus, jalannya lama, masih baik, jalan loh, jalan. Cepet jalan, jatuh dikit, oh diambil, kejedot dikit disayang, lama jadinya. Anak kecil suruh berantem dia gitu. Hari ini lu nggak pernah ribut sama orang, ribut sama gitu. Jadi anak sering nongkrong nggak keruan depan TV, depan Facebook, nggak punggu lagu. Iya kalau manfaat, alhamdulillah. Kalau nggak manfaat, berarti lu ngurangin tekanan. Kalau ngurangin tekanan itu besok ada yang lu ambil. Cara Allah mendidik para kekasihnya, mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam, dikasih tekanan sama dia. Mestinya mah kesalahan satu kali aja sama Nabi Adam diampunin aja langsung sama Allah. Enggak, dihajar dulu sama Allah, diturunin dulu ke bumi. 400 tahun gak ketemu tuh sama yang namanya Siti Hawa. Rupanya itulah proses kemudian menjadikan Adam alaihissalam apa? Al-Mustafa. Al-Mustafa. Inna Allah astafa Adam. Allah memilih Adam. Istafa Adam, yani Adam al-Mustafa. Nabi Muhammad kita lihat dari mulai kecilnya tuh, lahirnya aja udah penuh tekanan. Lagi lahir tuh dia, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ada serangan tentara bergajah. Meninggal bapaknya sebelum kemudian dia lahir. Nggak lama kemudian meninggal lagi ibunya Aminah. Dan hidup terus menerus dalam tekanan. Karena hidup terus menerus dalam tekanan, jadi sehingga dijadikan penutup surah Fat, penutup surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah. Hidup penuh dengan tekanan. Terus cerita kita apa? Ditekan dikit ngadu kiri, ditekan dikit ngadu kanan. Jangan ditekan, kita ngadunya ke atas, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman yang saya ceritakan selama 1 bulan penuh di Mansur TV ya kemarin Ramadan. Tahu nggak lu Mansur TV? Metro. Ntar gue beli. Udah ganti namanya Mansur TV. Insya Allah dah. 1 bulan saya ngajar tentang Nabi Allah Sulaiman punya spirit. Kita judulin Sulaiman Spirit. Beliau biasa saja sebelum dihajar sama Allah, biasa aja. Anaknya raja kok, putra Daud, son of Daud. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Ketika dia menjadi anak raja, ya wajarlah dia punya istana, wajar punya kekuasaan, wajar punya pasukan, wajar punya kemewahan, wajar punya kekayaan, wajar punya wewenang. Anak raja. Tapi dihajar sama Allah. Satu waktu dibikin zero, nggak punya apa-apa. Habis periode itu kan, beliau punya ilmu menundukkan angin, punya pasukan setan dan jin. Habis itu loh, habis periode itu loh, punya kekuasaan yang jauh melebihi bapaknya. Begitu masa sulit, Nabi Allah Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di
innaka antal wahhab. Diinjak sama Allah, jeder. Habis, bahkan lumpuh menurut 1-2 tadabbur, menurut 1-2 tafsir, menurut 1-2 kajian. Nabi Sulaiman udah hilang kemudian istananya, hilang dia punya kekuatannya, hilang dia punya pasukannya, ditarik semua yang Allah beri, bahkan dia kemudian lumpuh. Tekanannya hebat ini, anak raja bos. Tapi habis itu, Masya Allah kerajaannya, Ratu Sabah dia punya. Tadi saya cerita, angin dia tundukin, binatang-binatang gak semuanya tunduk sama dia. Pasukannya bukan lagi cuman orang, tapi pasukannya adalah para setan dan jin. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim. Kenapa kemudian Nabi Allah Ibrahim menjadi ulul azmi minar rusul, menjadi salah satu ulul azmi? Tekanannya Pak, dibakar tuh 3 hari. Dimusuhin bukan satu kampung, satu kota, tapi satu negeri Babilonia. Lo bilang, coba gila, dimusuhin satu negeri. Saya nih dimusuhin 1-2 orang aja dikoranin dulu. Bukan mana bola. Dimusuhin 1-2 orang doang Ji, sama temen-temennya dikoranin terus menerus. Sampai orang nanya sama saya, bagaimana kasus ente di Polda Jatim? Bagaimana kasus ente di Barreskrim? Bagaimana kasus ente di Polres Tabes Solo? Bagaimana kasus ini, kasus itu? Lah apalagi Nabi Ibrahim di Sogro, dimusuhi satu negeri, raja-rajanya musuhin dia. Ayo sembur lo sini, cengeng. Hidup harus penuh dengan tekanan. Anak yang dibully terus di sekolahnya, besok beasiswa ke Jepang. Amin. Iya bener itu. Tapi jangan cengeng syaratnya. Yang belum bayaran besok lihat. Kalau ada yang nggak pernah dibully, maju ketika lapangan upacara itu berada. Ketika kemudian upacara bendera terjadi, ente nggak pernah dibully, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tekan saya. Ya sebab kalau hidup lu nggak ada tekanan, kalau lu nggak juara 1 lo, gua kasih jajan. Oh, begitu ditekan kayak gitu, ternyata tetap aja ranking 20. Ya udah nasib, udah apa? Tapi proses terjadi gitu. Dia belajar bahwa sesuatu kerja keras itu nggak mesti juga harus berhasil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Coba orang ya yang dimusuhin di tempat kerjaannya, besok jadi pengusaha. Amin terlalu begitu. Kan amin tuh tadi, minta begitu. Tapi asal kuat mah. Lah coba anak-anak yang anteng di kerjaannya, ya sampai mati pensiun di situ. Bener serius ini. Gimana? Tapi begitu difitnah kanan kiri, rekayasa ini dan itu membuat Anda terlempar gitu. Lagi terlempar jangan cengeng, jangan minjem kanan minjem kiri, ke atas aja udah. Jarang-jarang ente bisa dapat tekanan. Jarang-jarang. Petinju Pak, yang hebat itu bukan yang tidak pernah menerima pukulan. Jackie Chan sama Jet Li, jagoan Jackie Chan tuh. Dihajar bangun. Jet Li bersih bener, nggak pernah kepukul ya. Belum pernah ketemu di berdua ya. Ntar gue bikin film, gue temuin di berdua. Petinju yang hebat tuh bukan yang nggak pernah makan pukulan, tapi yang dipukul terus Bos. Ya alhamdulillah masuk rumah sakit terus. Tapi akhirnya dia jadi tahan gitu. Lah anak kita yang nggak pernah berantem, sekalinya berantem, Masya Allah, bonyok. Rumah tangga lempeng aja, gak ada tekanannya, bahaya Pak. Begitu sekali ribut langsung bubar. Tapi ini aneh, ada tetangga kita kerjaannya ribut mulu, tapi nggak bisa gitu. Betul kan itu? Oh Bang, luar biasa. Pohon korma itu kalau nggak ditekan nggak jadi korma itu. Emang bagaimana cara nanam korma? Udah ditanam nih ya, ditanam nih, ditaruh batu,
dirapetin lagi. Coba itu. Hah? Pohon cabai mah gampang banget dicabutnya. Coba lu cabut pohon korma. Cuma ceritain coba. Iya, karena pohon korma kalau dia mau numbuh, nomor satu yang dia mesti kemudian berjuang, tuh batu yang ada di atasnya, dia mesti kemudian singkirkan. Oh. Dan ketika panas lagi mencereng-mencerengnya, kira-kira 50-55 derajat, bangsa telur ditaruh itu setengah jam matang. Pada saat itulah korma justru menjadi korma yang manis. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka satu wasiat saya, dua wasiat saya pada hari ini untuk saya, ketika banyak tekanan, nikmati hari ini. Ente perlu sparring partner buat nekan ente. Ente perlu mitra, perlu orang lain. Maka bila hari ini kemudian Allah hadirkan kemudian tekanan demi tekanan, terima bos. Udah enteng itu. Udah enteng. Hati-hati nih Pak sama anak-anak yang tidak ada tekanan. Jalannya nyantai, dia bisa sambil ngobrol gini jalan. Enggak cepat itu jalannya, itu tanda nggak ada tekanan. Dia nggak punya tekanan untuk duduk di depan, dia lebih milih di belakang. Sholat Jumat tidak ada tekanan, dia lebih milih di teras, lebih memilih dekat sendal dia. Tahu deh. Manasik haji itu penuh dengan tekanan, penuh dengan tekanan. Makanya dia negara yang hebat-hebat sekarang ini, negara yang penuh tekanan. Polandia contohnya hari ini. Waduh, Polandia itu ditekan Jerman, ditekan Rusia, ditekan Jerman, tekan Rusia, tekan Jerman, tekan Rusia. Sekarang jadi negara hebat. Hungaria, 100 tahun dia berhadapan dengan Turki, jadi hebat. Indonesia ini sekarang ini nyaman, kita ini nyaman, nggak ada salju, matahari ya segitu-gitunya aja, angin datang juga masya Allah tinggal cabut listrik, nggak ada lagi anginnya. Pas angin nyaman, Indonesia nyaman, lu nggak kerja aja bisa hidup. Gimana caranya? Ya nenek gua ada 7, gua main aja nenek gua tiap hari gitu, bisa makan, nggak ada tekanan. Makanya orang yang kemudian dihadiahkan oleh Allah utang yang tidak terbayar, kemudian dia tahanin, kemudian dia punya utang 2-3 tahun kemudian, masya Allah Ji, di penjara. Tapi lo lihat itu kan baru 2-3 tahun Ji. Habis di penjara dia keluar, emangnya lama apa di penjara? Kalau soal utang Ji 2-3 bulan, 6 bulan per tahun. Habis itu Ji jadi orang baru, dia udah terima semuanya. Habis itu lu nggak ketemu lagi 2 tahun, udah jadi pedagang pasar. Nggak ketemu lagi 2 tahun, udah 4 bininya. Ih, serius ini. Maka hidup lu coba lu lihat. Kalau hidup lu nyantai, waktunya untuk ngasih tekanan. Tekanan ini jangan dicari yang kemudian membuat ente jadi susah. Cari yang kira-kira syar'i aja. 2:30 bangun, itu ngasih tekanan tuh. Anak muda pilih puasa Daud, itu ngasih tekanan. Sekali ngangkat zikir sholawat 1000. Ini mah sholawat bisa 3 kali nggak Ustaz? Disuruh 111 kali bisa 33 nggak? Disuruh 33 bisa 11 nggak? Disuruh 11 bisa 3 nggak? Disuruh 3 bisa 1 nggak? Baca Al-Mansur. Kasih tekanan, sekali ngangkat sholawat 1000, sekali tasbih 1000, sekali istighfar 1000. Begitu kemudian kita ngasih tekanan, jadi orang. Harus ada tekanan, harus ada tekanan. Kenapa anak yatim banyak rata-rata jadi bandel? Ente nggak mau ngasih tekanan, jangan dipukul anak yatim, disayang, jangan dimarahin anak yatim. Anak yatim ini jadi manja bos, akhirnya jadi bandel. Bukan salah dia sebagai yatim, tapi perlakuan kita terhadap yatim, justru kasih sayang kita yang salah kepada seorang yatim. Beda loh ya, beda ya antara pemarah dan tegas. Oke?
Beda nih antara nggak ada judulnya main kelipak aja. Cedek, ngapain? Nggak, gue demen aja. Buset, sampai pulang kelipak belakang. orang dia demen. Beda dong. Tapi kalau dia nggak bangun malam, sabet nggak bangun malam kok. Nggak sholat subuh kok. Gara-gara dia yatim tuh begitu aja gitu. Salah. Kenapa orang miskin yang nerima terus zakat sepanjang tahun dijamin sama pemerintah malah tambah bloon? Ya karena nyaman. Antar gak ada yang ngirim beras, antar gak ada yang ngirim ikan asin, tinggal madang ini naik kompak, kasih 10.000. Sekarang pakai digital lagi kan, kasih handphone aja nanti, tinggal pencet-pencet pakai petren sedekah. Penuh tekanan. Perlu diingat, nomor 1 kasih tekanan. Kasih tekanan. Coba mana pelajar-pelajar sama mahasiswa, coba mana pelajar-pelajar sama mahasiswa. Oke, besok pagi lu kasih tekanan. Besok lu ngomong sama bapak ibu lu, udah nggak usah ngasih jajan lagi. Iya dong, cari tantangan dong ya. Masa sih dijajanin melulu ya kan? Langsung bilang sama orang tua, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mulai hari ini nggak usah lagi ngasih saya jajan. Lantar bagaimana lu sekolah? Nggak sekolah. Nah, gimana lu sekolah? Bismillah, saya mau jalan kaki aja. Mau apa jalan kaki? Kapan jauh? Saya mau kasih tekanan sama kaki saya. Iya benar sih, nggak percaya. Udah jajan. Ini kaki saya bersaksi pada masa-masa susah nih. Ayo kita titip kereta api dari Kalideres sampai jembatan 5, jembatan 5 Kalideres kemudian Kampung Sawah tuh Angke tuh, bolak balik kita jalan. Apa ngasih tekanan? Ya memang gak ada yang gua kerjain juga. Di rumah aja mertua ngeliatin mulu. Nggak diliatinnya kayaknya ngeliatin aja. Jadi gua keluar aja dah. Nah, tapi kan ada tipe-tipe mantu, yang dia nggak merasa bersalah, dia tidur aja. Ya emang lagi ada kerjaan mau diapain, begitu kan ya? Nah saya emang enggak, kasih tambahan tekanan. Gimana saya berhadapan dengan orang-orang hebat di rumah saya, saudara-saudara saya segala macam, saya pasang muka. Itu kan namanya ngasih tekanan dulu. Apa nggak tekanan tuh? Lu udah kawin, lu nggak punya duit, yo itu tekanan. Tapi saya songsong. Maaf ya, orang-orang yang belum punya istri atau orang-orang belum punya suami menghindar tekanan itu. Misal ketika reuni dia agak jauh-jauh gitu. Kenapa? Takut ditanya laki lu mana gitu. Dia menghindari tekanan. Ketika dia menghindari tekanan, begininya jadi kurang. Coba kalau kemudian ditekan terus, begini jadi kenceng. Ya Allah, yang second nggak apa-apa dah. Duda maksudnya itu. Yang second dah apa-apa. Bahasa 37 dah gitu. Atau 42 gitu. Oke dah, nggak apa-apa ya Allah. Pada saya sendiri nih malu. Begitu kata si perempuan nih. Ya, umurnya 33. Asal kemari tanya, mana laki lu, mana laki lu, mana lagi, kapan lu punya anak, kapan lu punya anak, di mana nanti lu nikah, siapa nanti walinya, siapa nanti saksinya. Hah? Minta sama Allah, kasih tekanan. Sekali sholat duha, kasih tekanan. Lu sholat duha lu gak ada tekanan. Coba, sholat duhanya emang udah tekanan, tapi gak ada bobotnya sih. Emang sih, qul ya ayyuhal kafirun, boleh, tapi sampai kapan lu duha? Lu nggak ada tekanan. Sekali ngangkat Ar-Rahman je. Ngeri itu. Rokaat kedua Yasin, bah. Di sholat tidur sampai asar. Ustaz, waktunya di mana? Ya, lu atur dong. Supaya 6:30 lu ada di perusahaan, 6:30 udah di pabrik. Jadi waktu lu sholat duha sejam. Lah kalau sejam kan enak ngangkatnya, Ji. Enak ngangkatnya. Waladhdallin amin. Ar-Rahman. Satu pabrik, Pak.
satu pabrik hidup dengan penuh tekanan, nggak ada masjid, nggak ada musola. Apa yang terjadi? Bersatu semua, jadi masjid. Begitu jadi masjid, tekanan nggak ada, kosong ke masjid. Begitu udah. Emang begitu. Perusahaan nih, coba dulu lihat. Nggak ada masjid, komplek nggak ada masjid, wah bersatu tuh, kamu. Bikinlah sholat malam berjamaah, bikinlah kemudian sholat subuh berjamaah, pasang tenda, pasang karpet, pasang sound system, pasang kemudian apa namanya? Lu mau ngapain? Lu mana? Kopi. Nah kalau air putih mah gak ada tekanan sih, polos aja. Lihat tuh, begitu masjidnya jadi nyaman kan, nggak ada lagi tantangan, nggak ada lagi kemudian apa tekanan, udah masjidnya ya begitu aja. Enak. Berbahagialah yang hari ini nggak bisa bayar motornya, Ada tekanan. itu lagi tekanan tuh. Berbahagialah hari ini yang tinggal nunggu waktu diusir dari kontrakannya. Oh iya, bener loh, nggak ada orang yang bisa nggamparin diri sendiri, nggak ada orang yang kemudian bisa memukul diri sendiri, nggak ada orang yang bisa menghina diri sendiri. Coba lu ngaca, lu bilang bego, pasti lu nggak ada rasa juga gitu. Tapi kalau orang lain yang ngegituin lu, waduh, kopi, gue bilang kopi. Makasih ya. Permisi. Nggak ada tekanan lu. Makasih ya. Ustadz nih udah dikasih, ini kagak bersyukur. Ya, begitu kemudian nih mengalami episode 2 hari lagi kalau nggak bayar, waduh Pak, tergantung ente sih sebenarnya. Begitu penuh tekanan, ente kalah ya bebas Pak, bebas, jangan bangun. Begitu ditekan, bangun, naik ke atas, wih, fatham mubina, jatuhnya fatham mubina. Fatham. Sahabat-sahabat Rasul tuh, wah Masya Allah, nggak usah diragukan lah bagaimana tekanan-tekanan itu. Sampai kemudian mereka berkata kan, hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah turun? Allah jawab, ala inna nasrallahi hari. Dijawab sama Allah di dalam surah Al-Fat misalnya, atau di dalam surah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath An-Nasr. Kita kebanyakan begitu ada tekanan ke bawah aja, ya makin diinjak sama orang. Makin diinjak sama orang. Dagang nggak laku, dagang bangkrut, usaha lagi bangkrut lagi, usaha lagi bangkrut lagi, itu tekanan. Nikmati. Habis itu Ji, alhamdulillah harus jual rumah, harus jual mobil, keseret juga lagi rumah mertua, keseret lagi rumah orang tua. Habis nih, satu pohon habis, tapi dia terus aja jalan. Besok satu keluarga besar itu Ji, tinggalnya satu komplek yang diizinkan Allah berkali-kali lipat daripada apa yang dulu dia kemudian nikmati. Pertanyaan tinggal kepada adik-adik juga begitu, ada tekanan tidak? Orang tua nih, mama jajan nih, mama jajan, mama jajan dong, lu nyapu sana, kasih tekanan. Begitu nyapu kasih tuh, nah, boleh nih, kasih motor lah, udah SMA ini. Ya soal lu apalin dulu Al-Baqarah. Yang pendekan apa? Yang pendekan buat duha gitu. Buat duha. Udah sana Al-Baqarah, ntar gue beliin Mio lu. Terus dia kemudian melewati itu, namanya ada sesuatu. Kalau iya, beli sepatu bola dong. Emang lo nggak bisa nyeker? Ya bisa sih, tapi kan yang lain pakai sepatu. Ya justru lu jadi beda sendiri. Keren. Di sana main. Terus gimana Pak? Di sana main. Lu mau main bola apa mau sepatu? Bola sih. Nah itu.
riwayat tuh salah satu dari timnas. Kalau dia nggak pakai, kalau dia dulu pakai sepatu, nggak jadi tuh orang, nggak pakai sepatu. Anak-anak orang kaya, kenapa kemudian malah kerja sama anak-anaknya, pembantunya orang kaya zaman dulu? Saya bilang sama Wirda, Umi Kunafil Aisyah, lu di sini, sini. Lu jangan jadi orang kaya lu. Kalau lu jadi orang kaya, entar lu kerja sama anaknya Katro, sama anaknya Saliman, sama anaknya Fadil. Kenapa? Karena anak mereka lagi berjuang supaya nggak jadi kayak bapaknya. Nah, lu nih pada karena anak orang kaya, lu leha-leha. Besok lu kerja sama semua orang yang kerja sama papa hari ini. Itu kalimat saya. Kita lihat kan, generasi kedua kadang-kadang pengusaha-pengusaha muslim jedang gitu mau nyuci piring, wih jauh. Ada si bibi, coba bagaimana anak mau tangguh duduk di mobil gue, kenapa? Hujan. Ini orang kaya banget sih, pakai payung, satpam pakai payung juga. Besok nih anak nggak jadi orang, jadi ayam negeri. Suruh jadi ayam kampung, cari cacing sendiri sono. Tugas kita cuma bukain kandang, buka kandang lari sono. Makanya anak-anak yang hebat itu kan disantrenin, dia pulang lagi, pulangin lagi, balik lagi, pulangin lagi. Begitu kali ketiga pulang, pulangin lagi, terus pindah, jangan bilang sama anak. Begitu anak pulang, lah rumah gua mana? Lah rumah gua di mana? Lihat ya, anak-anak yang nggak jadi di pesantren, itu yang bagaimana bapaknya. Begitu anaknya nangis dikit, ditengokin. Betul kan? Anak-anak yang nggak jadi di pesantren, siapa? Bukan gara-gara anaknya, gara-gara bapaknya. Nggak dapat makanan. Ente malu ke sana. Dia datang emaknya bawa rantang. Terus dia datang ke warung Padang sebelah atau ke warteg sebelah di pesantren. Terus dia bilang, ini 1 juta. Kalau anak saya nggak doyan makanan pesantren, biar dia makan di sini. Wah, nggak jadi tuh anak. Nggak jadi. Yang jadi tuh begini, Baba, di sini makanan yang nggak enak, jadi puasa aja lo. Itu baru anaknya jadi. Apa kelewatan nih? Nah tadi nggak kelewat pas aja. Nggak kelewatan pas aja. Lalu udah. Akhirnya si anak kemudian belajar menerima kan, learn to accept kan. Begitu dia menerima, ya begitu-gitu aja, nyaman-nyaman aja. Akhirnya begitu dia kemudian masuk UI, masuk UGM, masuk ITB, ketemu sama kos-kosan yang jelek, ya biasa aja. Ketemu sama temen satu kos yang ngebully, dikerja, ya lu mah belum ada apa-apa sama temen gue sepesantren. Temen gue di pesantren lebih nyebelin daripada lu. Jadi lu nih biasa aja. Asik ya. Saya Pak, kalau hidup saya nggak ada tekanan, nggak begini kan. Tekanan. Makanya saya kalau ada tekanan, 2 tekanan, 3 tekanan, saya bilang, oh ini. Saya ngomongnya it's the time, ini waktunya, tambah naik. Yang penting satu, lu jangan cengeng. Ini ya, saya kasih contoh. Ada satu keluarga, Allah uji suaminya, bermasalah keuangan. Kan itu tekanan tuh. Kemudian muncul masalah-masalah yang tidak dikehendaki oleh sang istri. Utang si suami di mana-mana. Ditambah lagi kemudian anak pertama harus operasi. Anak kedua juga ada problem di sekolahnya harus dia selesaikan. Ini kan tekanan nih. Tapi kalau kemudian si ibu ini di roadshow kemana-mana, judulnya minta bantuan, maka tekanan ini tidak menghasilkan sejarah apa-apa. Bisa dipahami? Misal di SMS nih sama Haji Ismail, karena dia adiknya atau dia kakaknya, Kak atau Dek, ada duit nggak? Oh nggak jadi tuh, nggak jadi tuh. Tapi kalau dia begini nih,
si ibu nih atau si istri, oh ini anaknya nih ya, ini yang tadi bukan? Ini dia anaknya, oh bukan. Jadi bingung. Tahu ketahu ya. Makanya diikat Pak atau kasih GPS anak. Kalau terlontar. Ya. Ini si ibu ini, kemudian dia bilang nih sama si suami, ya udah kita malam bangun malam. Terus dia bilang sama anaknya, ntar emak cari obatnya, nggak perlu ke rumah sakit. Emak mau tanya, ibu mau tanya, ada nggak sih yang nggak perlu kita ke rumah sakit? Dia menghunting tuh. Terus buat makan dia buka nih. Begitu dia buka lemari, masih ada sisa telur, masih ada sisa kemudian beras. Bismillah dia goreng. Dia bikin datu nasi sejadi-jadinya. Besok paginya dia buka lapak. Besok pagi dia buka tuh tukang nasi. Nah, yang begitu itu tuh, yang kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun keluar sebagai pemenang. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jangan cengeng, jangan tak ke atas, jangan malah ke bawah, naik terus. Dan buat pelajar-pelajar, kasih tekanan. Pulang udah sore, tapi segera mandi, pegang lagi buku, itu kan tekanan tuh. Habis maghrib ngaji, itu kan tekanan tuh. Jam-jam 9 maksimum tidur. Jadi pelajar 2:30 bangun, itu tekanan. Pagi nggak usah naik angkot, naikin dikit, keluar jam 5:15 jalan atau naik sepeda, itu namanya ngasih tekanan. Besok beda. 2017 naik sepeda nih, jeng, dari pinggir kali sini nih, sampai kemana stasiun, ya. 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 naik sepedanya di Hokkaido, bos. Iya begitu. Dan dia mengenang nih peristiwa, oh dulu begini, oh dulu begitu. Pemerintah yang dihajar sama masalah demi masalah, asal dia tangguh, justru dia akan belajar dari masalah-masalah itu. Lihat bagaimana Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, juga mendidik para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tinggal ngangkat tangan doang, kalau meminta bala bantuan mah turun-turun aja. Tapi kan tidak dilakukan. Dan akhirnya apa? Pada masa Rasulullah saja Islam sudah berkembang sampai ke seantero dunia. Terus kita sekarang gimana? Kita nyaman nih. Yang ada Islam makin susah sama kita. Kita nyaman. Yuk ikutin saya. Nomor 1. Mana suaranya? Nomor 1. Nomor 1. Kasih tekanan. Kasih tekanan. Nomor 2. Nomor 2. Jangan nyantai. Jangan nyantai. Nah, Tugas kita adalah memberi kagak. kepada diri kita dan memberi kepada orang lain. Dan ingat ya omongan saya, ingat Gimana ucapan sih? saya. Gimana? Kalau Anda tidak mampu memberi tekanan pada diri Anda, nggak usah khawatir juga, Allah pasti akan menekan Anda. Makanya sebelum Allah menekan Anda, latihan. Sekarang hari apa nih? Oh, gue besok puasa Senin A, gitu. Oh, gue besok puasa Kamis A. Oh, sekarang jam 8, siap. Sampai gue mau bangun malam A, buat tidur. Kasih tekanan duluan. Dia kayak bandul gitu, kayak bandul. Mana nih yang kita kasih tekanan? Bila yang kita kasih tekanan adalah kesenangan, kesenangan terus nih yang kita kasih. Kesenangan terus. Apa yang terjadi? Ini nih, keburukan nih, kejelekan, ketidaksenangan naikkan ke atas. Begitu datang satu aja, selesai hidup lo. Yang ideal ya memang imbang tuh. Kita datang seneng, kita datang susah. Itu ideal. Orang seneng terus, masalah. Ingat-ingat tuh, kasih tekanan, jangan nyantai. Kasih tekanan, jangan nyantai. Coba kita baca lagi. Kasih tekanan, jangan nyantai. Kasih tekanan, jangan nyantai. Kasih tekanan, jangan nyantai. Kasih tekanan, jangan nyantai. Cerita saya tutup.